Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat walafiat, tetap semangat dan tetap ceria. Sudah mandi hari ini? Sudah sarapan? Ya, jangan lupa mandi sarapan sebelum belajar. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah disiapkan bukunya kakak? Oke, silahkan kakak buka halaman 7. Materi hari ini yaitu kita akan mengenal atau kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih gagasan pendukung, apa sih gagasan pokok, dan apa itu paragraf. Kita jawab satu-satu. Yang pertama yaitu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memuat informasi dari kalimat inti atau gagasan pokok, berfungsi untuk memperjelas gagasan pokok pada sebuah paragraf. Selanjutnya, apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat. Nah, untuk bisa menemukan sebuah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu paragraf, yang pertama caranya yaitu kita harus baca dulu paragraf itu secara keseluruhan atau semuanya kita harus baca dulu satu paragraf. Tidak boleh ada yang kelewat ya kak ya. Nah, kemudian kita tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Di situ baru kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk lebih jelasnya, silakan kakak lihat di halaman 4 tentang keberagaman budaya. Nah, di situ ada beberapa paragraf. Nah, mari kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan kakak baca di halaman 4 keberagaman budaya yang A-nya yaitu bahasa daerah. Sudah dibaca? Dibacanya jangan setengah-setengah ya, jadi harus semuanya dari atas sampai bawah. Harus selesai. Nah, di sini setelah dibaca semuanya yang A, mari kita tentukan gagasan pokoknya. Kalimat pertama, setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Kemudian kalimat kedua, bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Apakah sudah masuk ke dalam gagasan pokok? Belum ya? Kemudian kalimat ketiga, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, dan yang lainnya. Kalimat selanjutnya, bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Selanjutnya, untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Kalimat terakhir, bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Nah, manakah di antara kalimat-kalimat tersebut yang menjadi gagasan pokok
Ada yang tahu Kakak? Ya, gagasan pokok pada paragraf tadi itu berada di akhir kalimat, yaitu maksudnya di akhir paragraf, yaitu bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Selebihnya itu adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung dari gagasan pokoknya. Jadi, gagasan pokok itu biasanya berada di awal paragraf atau kalimat pertama, atau berada di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Kalau yang A itu berada di akhir paragraf, yaitu bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Nah, selanjutnya yang B, C, D, dan seterusnya, silahkan Kakak cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Boleh di garis bawahi menggunakan pensil saja dan kasih keterangan gagasan pokok atau gagasan pendukung. Selanjutnya, silahkan Kakak buka halaman 10. Di sini kita akan mengamati sumber bunyi, atau kita akan mengamati terjadinya bunyi. Nah, bunyi yang kita sering dengar itu berasal dari mana? Kok bisa sih kita mendengar bunyi? Ya, pastinya kita punya telinga, tapi apa yang menjadi kita bisa mendengar bunyi itu? Nah, di sini di halaman 10 ada kegiatan mengamati terjadinya bunyi dengan menggerakkan penggaris yang di atas meja. Nah, di sini kesimpulannya yaitu benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi bisa terdengar oleh kita karena apa? Karena ada medium atau perantara. Apa perantaranya? Yaitu udara. Nah, udara yang di sekitar kita itu menjadi perantara bunyi bisa terdengar oleh telinga kita. Nah, contohnya gitar. Gitar kalau tidak dipetik itu tidak akan menghasilkan bunyi. Tapi kalau kita petik senar gitar itu, dia akan menghasilkan bunyi. Dan bunyi tersebut akan terdengar oleh kita. Nah, bunyi senar dari gitar itu akan dirambatkan melalui perantara udara, yang akhirnya sampai terdengar ke telinga kita. Nah, di sini bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Setiap hari kita mendengar bunyi. Selama 10 hitungan, coba sebutkan bunyi apa aja yang terdengar oleh ukhti akhi. Pasti macam-macam ya. Kemudian ada berbagai cara untuk menghasilkan bunyi. Misalnya suling dibunyikan dengan cara ditiup. Gitar dibunyikan dengan cara dipetik. Gamelan atau gong dibunyikan dengan cara ditabu atau dipukul. Dan syarat terdengarnya bunyi sampai ke telinga kita itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama ada sumber bunyi. Yang kedua ada medium atau perantara yaitu udara. Yang ketiga ada pendengar. Nah, bunyi akan terdengar apabila ada perantara dan ada sumber bunyinya dan ada yang mendengarnya. Kalau tidak ada yang mendengarnya, bunyinya tidak terdengar. Kita tidak mengetahui itu bunyi apa. Dan itulah
materi hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta bagaimana kita mengamati terjadinya bunyi. Silahkan kakak tutup bukunya dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.